aku pertama gini loh mas. Pertama aku inspirasinya tuh gini. Burung bunyi karena birahi katanya. Tapi kalau kau lihat benar. Tapi gimana caranya burung ini birahi? Nah dulu aku main merpati mas ya. Merpati itu kalau dopingnya itu apa ya? Kalau di sini namanya suket ya mas. Suket teki. Ya, kalau di sana rumput teki. Dia bilang enggak non vitamin. Dalam arti lawang dia belinya udah jadi burung kan. Oh gitu. Nah kalau buat bawa kayak kita gitu. Buat rekan-rekan yang main Semarang jangan lupa WA saya, pasti saya akan kepoin jenengan semua. Pasti. Pokoknya mas. Pokoknya gini Mas Ben, kita itu semua sama Mas Ben. Kita sama-sama belajar, nggak ada master, nggak ada suhu. Pokoknya semua sama, biar bisa merasakan semua. Yang penting apa Mas? Jangan ada dusta di antara kita. Oke, bertemu lagi dengan channel saya Agus saja. Jadi hari ini saya menemuin salah satu rekan saya yang mengikuti channel juga. Kebetulan beliau bermain di kota Semarang. Jadi di sini saya ingin menemuin yang mungkin di sini kan untuk pembelajaran bareng. Jadi teman saya ini mempunyai pengalaman tentang bermain lobet betina. Pripun kabare Mas? Baik Mas. Sehat Mas? Alhamdulillah baik. Dalam rangka apa Mas Ben kesini Mas Ben? Ambil oleh-oleh. Mas Ben, kita lanjut Mas Ben. Kita mau tanya-tanya masalah pengalaman jenengan tentang lobet betina itu Mas Ben. Ya. Terutama dari apa Mas? Rahasia suket teki itu Mas Ben. Mantap Mas Ben ya. Matur nuwun Mas Ben. Kita lanjut Mas Ben. Siap. Mas siapa Mas? Wenda Mas. Siapa Mas? Wenda. Mas Wenda. Yang di komentar namanya siapa Mas Ben? Wenda Oye. Wenda Oye. Baik Mas Ben. Ini terpaksa saya harus memaksa jenengan untuk mengutarakan pengalaman ini. Baik Mas Ben. Pengalamannya Mas Ben dalam mencetak lobet betina ya. Terutama lobet betina waktu itu kan kok tahu-tahu konslet itu dari mana Mas Ben? Gini Mas, waktu itu kan Mas Agus sendiri ajarin aku tuh sistem tempel. Dulu pertama fighter, kita main fighter. Ternyata fighter itu apa ya, kalau dibilang PHP ya Mas. Kadang bunyi ketemu lawan yang bunyi, tapi kalau ngeliat temen-temen kalah sama yang burung yang bunyi karena kehilangan pasangan Mas. Oke mantap sih. Terus Mas Ben. Nah, terus aku tanya-tanya siapa ini ya sumber yang bagus, tak bilang gitu kan. Ketemulah channelnya Mas Agus. Waktu itu saya pelajarin dari sistem tempel yang tak rendeng dari 4 betina tak rendeng semua. Itu waktu pandemi tuh Mas. Pandemi tak rendeng 4. Lah kok burung gua cor tambah cor tuh. Pisah gua cor, pisah gacor. Tapi kan aku nggak bisa gantang tuh. Waktu itu kalau nggak salah hari Jumat ya, Jumat pertama kali pandemi gantangan buka di daerah Bekasi ya kalau nggak salah itu. Aku coba gantangin karena burung gacor, cuma koak nggak bunyi. Dah. Hari Minggunya aku masih penasaran Mas, penasaran tak gantang lagi, coba burung gacor pol di bawah, di pedok di bawah sampai menuju lapangan, gacor sampai kok suaranya perasaan kok beda gitu kan. Apa ini yang disebut nada kering gitu kan, atau minor lah. Salah satu pemain itu colek juri Mas. Colek juri, aku nggak tahu, terus dibilang pas habis colek juri aku dipanggil juri, katanya burungnya nggak layak untuk belum ada kelasnya di sini dia. Maksudnya main kelas umum Mas? Main kelas fighter, bukan kelasnya gitu. Aku lah ini fighter Mas, terus dia enggak, ini bukan kelasnya Mas, konslet Mas katanya. Nah nanti apa ya konslet kayak gini gitu. Akhirnya juri tawarin buat burungku tuh nggak usah naik tapi tiket dipulangin. Tapi kan karena habis pandemi kepengen buat gantang, akhirnya nekat udah aku penting gantang, mau taruh di sebelah mana, akhirnya diposisiin di sebelah pojok waktu itu. Tetap
nggak dinilai waktu itu. Tetap langsung bangku di apa namanya istilahnya dibalik karena udah nggak ada penilaian buat burung. Tapi burung bunyi gacor buat tontonan lah waktu itu. Terus 3 menit dia gacor apa ngekek di atas, tiba-tiba burung itu jatuh ke nebok, nggak kuat, gigit kabel tis itu loh mas, kabel tis sampai penilaian selesai. Apa aku bilang akhirnya ya banyak orang di sana bilang ini burung konslet, tapi saya nggak merasa nggak tahu itu bukan konslet karena baru pertama itu mainan lockdown. Pertama kali mas. Baik Mas Wen, gini Mas Wen, dalam posisi single atau jenengan jejer-jejer itu proses rawatan hariannya gimana Mas Wen? Tetap mas kayak harian malam sampai sistem penjemuran itu tetap landing mas, tapi agak kasih jarak semeter saya ya banyak saya lihat nonton juga saya jejer setiap harinya. Nanti setelah penjemuran itu saya pisah beda ruangan. Oh gitu. Dari saya kebetulan punya 4 burung itu aja betina semua, saya pisah semua di 4 ruangan, ada yang di depan, ada yang di belakang atau kamar mandi gitu. Nanti malam saya satuin lagi. Proses mandinya jenengan paksa atau pakai cepuk? Enggak, mandi cepuk. Pakai cepuk ya Mas? Enggak pernah mandi malam, enggak pernah disemprot. Pokoknya dia mandinya semaunya. Oh, pokoknya kasih cepuk mau nggak mau terserah itu Mas Wen. Baik Mas Wen, penjemuran jenengan menerapkan berapa jam Mas Wen? Kalau Bekasi panas ya mas, panas ya? Berani terlalu lama, paling 15 sampai 30 menit. Oh cuman berapa menit aja? Tapi tergantung sama cuaca di sana. Kalau lagi mendung ya aku paksa mandi apa sekenanya matahari aja. Kalau malam mandi nggak Mas Wen? Enggak, tanpa mandi ya? Tanpa mandi. Baik Mas Wen, berarti ini settingan kenceng ya Mas Wen ya? Kenceng. Baik, terima kasih Mas Wen. Dalam posisi jenengan sistem jejer itu betina sama betina semua itu Mas Wen, jenengan pakannya pakai kenceng ya Mas Wen? Kenceng lah. Pakan kenceng. Jenengan pakai apa Mas Wen? Yang kayak tadinya awalnya putihan. Awalnya karena saya co-fighter ya. Terus Mas Agus pernah bilang juga coba dengan pakan warung entah yang apa aja yang penting kenceng. Kita coba pakai gold coin, rame kan waktu itu gold coin. Masih rame. Gold coin, kena risit, millet putih, campur. Ya takarannya asal-asalan. Baik Mas Wen. Setelah itu jenengan untuk nyoba ke lapangan jenengan pakai kuntulan atau pasangan Mas Wen? Waktu itu tetap single Mas. Tetap single gitu. Single. Baik Mas Wen. Setelah di lapangan itu biasanya kan gacor itu Mas Wen. Kalau setelah dipisah dari rendengannya, itu jenengan ada mengatasinya atau memang biarin gacor itu aja Mas? Nah itu waktu dibilang burung waktu itu konslet ya Mas. Ada yang banyak bilang konslet. Tapi aku bilang konslet tuh kayak ya apa sih maksudnya? Gacor pol, suara atau gimana? Tak pelajarin. Ternyata konslet ya menurutku burung cuek, bunyi ya saya maunya karena birahi Mas. Karena birahi tinggi dia cuek. Menurutku aku bilang gitu. Akhirnya tanya Mas Agus kasih pasangan buat jalan lapangan biar stabil. Saya coba waktu itu pakai PAUD. Pakai PAUD kebetulan pas, enak main jalan langsung jalan terus. Jalan terus berapa kali ya? Akhirnya dipinjem teman. Oh dipinjem teman. udah enak dipinjem Mas. Dipinjem teman. Terus. Karena aku pikir dulu ada yang pernah beberapa orang bilang jangan kalau deket burung konslet buat burung bahan katanya. Oh katanya. Tapi ternyata lama-lama saya dengar enggak masalah, malah bagus katanya. Buat masteran ya Mas. Masteran. Baik Mas Wen, kalau untuk proses untulan jenengan si betina ini jenengan kasih satu jadi satu atau jenengan proses tempel Mas Wen? Sebelumnya tempel Mas. Sebelumnya tempel. Baik Mas. Buat PAUD ke PAUD saya tempel tetap Mas. Tetap tempel gitu. Kan itu kan posisinya masih dijejer-jejer Mas. Itu ketika dia ada untulan jenengan ruangan sendiri atau tetap masih dijejer banyak? Sendiri Mas. Masih sendiri ya, udah sendiri berarti sudah fokus sama pasangannya. Iya. Baik. Untuk proses hariannya Mas Wen, ketika sudah ada untulan ini? Harian Mas, aku tetap waktu itu buat stabilin
akhirnya mandi mas. Tetap mandi juga. Tetap mandi mas. Paksa Mas Win. Paksa. Karena ketika dia, kalau saya lihat over gitu, over atau kelihatan lah itu gelagatnya dia udah mulai nggak beres gitu, aku mandi malam mas. Oh gitu, pakai mandi malam. Kalau untuk pakannya Mas Win, setelah ada untulan ini Balik putih mas. balik polos Balik lagi. polos. Berarti untuk ibaratnya stabilin dari birahinya ya Mas Balik Win? polos, tapi ketika mau naik gantang kadang aku suka kasih kena risit gitu, 5 atau 4 butir untuk buat agak cepet ya katanya birahinya naik. Birahi gitu Mas Win. Iya, Baik Mas Win. Terus berarti posisi sekarang burungnya dipinjam teman. dipinjem. Karena Diambil sudah kucing, jalan. Mas. Baik Mas Win, ini poin pentingnya Mas Win. Saya kan dengar-dengar gini Mas Win. Jenengan pernah menyampaikan ke saya, Mas Agus, saya nemuin ramuan ajaib. Ramuan adalah ramuan Suketeki kan itu Mas Win. Nggak apa-apa Mas Win. Di sini Mas Win. Di sini saya nggak menganjurkan untuk meniru, untuk mengikutin. Cuman ini kan kita sekedar bercerita, berbagi pengalaman jenengan dalam meramu dari Suketeki itu Mas Win. Enggak mas, aku pertama gini loh mas. Pertama aku inspirasinya tuh gini. Burung bunyi karena birahi katanya. Tapi kalau kau lihat benar. Tapi gimana caranya burung ini birahi? Nah dulu aku main merpati mas ya. Merpati itu kalau dopingnya itu apa ya? Kalau di sini namanya suket ya mas. Suketeki. Ya. Kalau di sana rumput tekik. Aku coba itu waktu itu pakai ambil beberapa setengah botol aqua gelas. Tapi gimana caranya biar dia makan? Tapi kalau merpati kan dimakanin, dimasukin. Aku coba rebus mas, rebus rumput tekik beberapa setengah gelas waktu itu dijadikan airnya itu sedikit. Saya coba pertama kali saya coba di betina saya kasih 10 menit langsung birahi, bunyi. Saya coba lagi 10 menit ya ke betina lagi bunyi. Nah, kayaknya buat naikin birahi enak gitu loh. Ya udah, sampai sekarang alhamdulillah saya pakai terus mas. Asih pakai itu. Pakai terus sampai ke Meskipun jantan. udah gacor Mas Win. Enggak, kalau udah gacor, nah yang sepengalamanku mas, waktu sudah gacor dia kalau di dosisnya ditambah, diterus pemakaiannya terus, ini mas cabul atau enggak gestang mas. Oh baik Mas Win, berarti Iya. ini khusus untuk bahan ya Mas Win ya. Kalau saya bilang untuk bahan buat naikin birahi aja mas. Baik Mas Win, keren Mas Win. Mas Win, kalau mau tahu ini Mas Win, kalau boleh mau tahu racikannya apa aja Mas? Komposisinya itu kan di dalam mungkin ada apanya seperti apanya. Aku pernah coba-coba ya mas. Beberapa bahan coba-coba, tapi yang pas terakhir yang pas aku pakai ini rumput teki itu sekitar 50 umbi ya. Umbi kalau dia kan bukan rumputnya yang diambil, umbinya. Oh, umbinya. Garam itu paling sejempol kuku. Oh, seujung kuku jempol itu. Jempol itu nggak banyak aku ngasih. Garam sama bawang putih setengah siung. Bawang putihnya Rebus direbus jadi satu Mas. Rebus jadi satu. Nah nanti kalau udah jadi dalam takaran satu botol Ebot Fit. Oh itu. Jadi dari rebusan itu satu botol Fit, aku campur lagi mas sama Ebot Fit mas. Oh jangan campur lagi. Iya, campur Ebot Fit. Berarti bentar Saya Mas. cuma kenapa ngambil Ebot Fit karena untuk ambil pengawetnya aja mas di Ebot Fit. Oh gitu. Berarti biar nggak cepat basi itu Mas. Betul, Ya. Baik Mas Win. Itu jenengan ngerebus airnya itu takarannya berapa liter Mas? 1 gelas setengah aqua itu jadiin satu botol berapa miligram itu ya tadi? Pokoknya kecil ya Mas. Fit dulu ya. Untuk pemakaiannya Mas Win? Betina tak pakein kadang-kadang 3 mas, 3 tetes malam, tak kasih 3. Saya ngeliat kondisi birahinya juga sih mas. Oh gitu. Berarti nggak tiap hari Mas Win? Enggak tiap hari. Kalau udah kelihatan gacor ngepol, dia ini udah saya stop pelan-pelan. Nanti kalau gacor berkurang saya kasih lagi. Baik Mas Win. Kalau untuk pemberian vitamin itu jenengan jantan betina sama nggak Mas Win takarannya? Beda-beda. Jantan lebih banyak saya kasih. Berarti tetap jenengan lihat dari kondisi birahi lobetnya, Iya. gitu Mas Win. Baik Mas Win.
Kalau dalam kondisi jenengan seperti dikasih vitamin khasiat jenengan, ramuan jenengan ini Mas Ben. Ini jenengan pakan kenceng masih Mas Ben? Tetap pakan kenceng Mas, pakan kenceng tapi cuma yang tak bilang tadi, Goldcoin tadi, Goldcoin sama kena risit beberapa sama miltih itu. Karena banyak yang bilang sih nggak ada yang percaya sama ini ya. Kalau aku lihat vlog-vlog orang lain ya, kadang aku suka lihat dia bilang nggak non vitamin. Dalam arti lawang dia belinya udah jadi burung kan. Oh gitu. Nah kalau buat bawa kayak kita gini Mas, aduh Gak apa-apa Mas. Ya. Gak apa-apa Mas Ben. Jadi gini Mas Ben, kita kan ini cerita apa adanya, jenengan juga memberikan ibaratnya pengalaman pribadi nggak Mas Ben? Iya. Jenengan yang nggak tahu lobet ternyata dengan memahami sedikit-sedikit memahami akhirnya bisa gitu nggak Mas Ben? Mas Ben ini ke Semarang acara apa Mas? Ngambil oleh-oleh Mas. Dapat oleh-oleh dari Mas Agus. Gitu. Bukan Mas Ben? Beli oleh-oleh. Aduh, isinya anjir. Bu. Kacau. Mas Ben. Iya. Jenengan dari tim apa Mas Ben? Nggak punya tim aku. Punya tim. Aku dari pertama main Lovebird itu dikenalin main Lovebird itu dari ponakan, sepupu Mas. Oh dari sepupu. Sepupu, jadi dulu dia main PAUD. Ketika udah beranjak dewasa dioper ke saya. Itu sekitar 20 ekor dulu. Main PAUD, beranjak dewasa, oper saya. Jadi banyak pohon saya itu, Lovebird saya itu nah di situ jadi saya agak tertarik, lama-lama ya saya sortir beberapa, saya oper ke teman, ada yang ke saudara juga. Itu Mas Ben ya. Baik Mas Ben, terima kasih untuk masukannya dan sudah mau main di Semarang. Buat rekan-rekan yang main Semarang jangan lupa WA saya, pasti saya akan kepoin jenengan semua. Pasti. Pokoknya hati-hati Mas. Pokoknya gini Mas Ben, kita itu semua sama Mas Ben. Iya. Kita sama-sama belajar, nggak ada master, nggak ada suhu. Iya. Pokoknya semua sama, biar bisa merasakan semua. Yang penting apa Mas? Jangan ada dusta. Dusta di antara kita. Asik, mantap. Semoga jenengan beserta keluarga sehat selalu, beserta teman-teman mana Mas? Jenengan Depok, Bekasi. Bekasi, semuanya sehat selalu. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.